Halo teman-teman semuanya, terima kasih karena masih menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu alat laboratorium, yaitu urine analyzer. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya. Makasih. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah laboratorium klinik. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu apa itu urine analyzer. Jadi urine analyzer itu merupakan alat laboratorium. Itu yang digunakan untuk membantu menganalisis sampel berupa urin dari pasien. Jadi itu dilakukan oleh dokter dalam proses diagnosis. Jadi ketika kita memeriksa tubuh kita, itu sampel yang digunakan itu ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan darah, lendir, dan juga salah satunya adalah urin. Nah, alat yang digunakan untuk mengecek sampel urin ini itu adalah urine analyzer. Jadi pemeriksaan kimia urin dan pemeriksaan endapan urin itu merupakan pemeriksaan urin rutin. Itu berfungsi untuk membantu diagnosis dari suatu penyakit yang ada di dalam tubuh. Fungsi urine analyzer itu sendiri adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan urin dengan akurat. Nanti hasil pemeriksaan urin itu berupa data kuantitatif yang tentunya tidak dapat digugat kebenarannya. Kemudian kita masuk ke beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui karena ini nanti akan digunakan dan saya akan menyebutkannya berulang-ulang selama video ini. Jadi usahakan teman-teman bisa mengetahui ini terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah strip. Jadi ini adalah kertas strip. Kertas strip ini digunakan untuk yang nanti akan dicelupkan ke sampel urin. Jadi nanti pemeriksaan urin ini tidak dengan menuangkan urin secara langsung ke dalam urine analyzer. Tetapi nanti ini kertas strip ini itu akan dicelupkan ke dalam urin. Jadi urinnya dimasukkan dulu ke dalam tabung reaksi. Kemudian nanti strip ini dicelupkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Nah, ketika teman-teman lihat di sini stripnya itu berwarna macam-macam warnanya. Nah, ini warna ini itu disebut pad. Jadi masing-masing pad punya masing-masing warna. Nah, masing-masing warna ini itu menunjukkan parameter. Jadi ini parameter yang ada di sebelahnya. Ini adalah parameter dan panjang gelombang yang ditinjau oleh urine analyzer pada strip test. Ini strip test. Nah, nanti masing-masing dari parameter ini mempunyai panjang gelombang. Nah, ini nanti yang akan kita ketahui. Jadi nanti kita memeriksa urin kita, itu untuk kita ketahui kira-kira kadar glukosa berapa, terus pH berapa, leukosit, dan sebagainya. Dan kadar protein juga bisa diketahui dari tes urin ini. Jadi jangan lupa ini ada strip. Kemudian ini juga ada parameter. Lalu kita masuk ke spesifikasi alat. Sebelumnya ini alatnya saya kenalkan dulu. Kurang lebih ya, urine analyzer ini bentukannya seperti ini. Itu terdiri dari feed table. Orang tuh biasa menyebutnya ada feed table, kemudian meja strip, lalu ada bermacam-macam sebutan untuk meja strip ini. Kemudian ada keyboard. Keyboard ini berupa button atau beberapa tombol. Kemudian ada displayer atau interface. Jadi nanti ini kayak fitur-fitur itu akan tertampil di displayer ini. Kemudian ada printer cover. Printer cover ini itu printer yang di dalamnya ada kertas semacam kertas struk itu. Biasa kalau teman-teman pergi ke swalayan, teman-teman akan mendapatkan struk belanjaan. Nah, nanti kertasnya akan seperti itu. Itu akan menunjukkan data kuantitatif dari hasil pemeriksaan urin teman-teman. Kemudian untuk spesifikasi alat itu sendiri. Jadi alat urine analyzer ini termasuk jenis yang portable ya teman-teman. Nanti kita masuk ke jenis-jenisnya. Ini power required-nya, maksudnya power supply-nya itu berasal dari tegangan PLN. Ini masih berupa arus bolak-balik AC 220 volt.
dengan frekuensi itu 50 Hz. Kemudian untuk ukurannya sendiri, itu ada lebarnya itu 330 mm, kemudian panjangnya itu 300 mm, dan juga tingginya itu 100 mm. Itu untuk yang portable. Kemudian dia punya berat sekitar kurang lebih 3,8 kg. Kemudian workflow-nya juga 60 second. Ini ada yang 30 second juga untuk yang fast batch mode. Kemudian ini printernya ada, dia menggunakan Epson Micro Thermo Printer. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis atau tipe alat. Jadi tipe yang pertama itu ada portable. Portable tadi yang seperti ini teman-teman, dan juga yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Eh, yang portable ini dia memiliki ukuran yang tadi kurang lebih sudah dijelaskan. Kemudian dia itu punya kabel, jadi kabel ujungnya ada steker, sehingga itu nanti bisa dicolokkan langsung ke colokan yang berasal dari PLN. Kemudian yang portable ini juga, dia biasanya tuh diletakkan di atas meja karena bentuknya tidak terlalu besar. Kemudian ada yang mobile yang kecil ini ya teman-teman. Jadi mobile ini dia itu kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan tes sampel urin itu misalnya di rumah, dokternya dipanggil. Nah nanti dokternya akan membawa yang tipe mobile ini karena dia bisa dibawa kemana-mana. Dan juga karena bentuknya yang kecil dan ringan dan bisa dibawa kemana-mana, jadi eh, yang tipe mobile ini itu dia tidak menggunakan kabel. Jadi dia itu biasanya menggunakan baterai atau di charger, di cas. Jadi dia itu nanti pas penggunaannya tinggal ditekan on off saja. Kemudian nanti kalau baterainya habis tinggal diganti baterai atau di charge. Terus yang ketiga adalah stasioner. Ini yang bentuknya paling kompleks, yang lebih besar. Dia statis ya teman-teman, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Biasanya dia tuh kayak tempatnya sudah disediakan, jadi dia tidak bisa untuk dipindahkan kemana-mana. Ukurannya lebih besar. Kemudian kita masuk ke prinsip kerjanya nih teman-teman. Nah, untuk prinsip kerja dari urin analyzer ini, kurang lebih dia itu bekerja karena dia itu alat fotometer reflektansi. Nah, ini memanfaatkan dia itu kayak semacam bisa merefleksikan. Jadi urin analyzer membaca strip tes urin, jadi strip yang tadi itu pada kondisi standar, kemudian menyimpan hasilnya ke memori dan menampilkan hasil melalui printer. Jadi nanti printernya akan mengeluarkan kertas struk itu yang berisi hasil pemeriksaan urin dari teman-teman semuanya. Kemudian strap uji ditempatkan pada baki geser. Jadi nama lain dari meja strip tadi atau feed table itu adalah baki geser karena dia itu bisa bergeser, bisa keluar atau masuk dari alat tersebut. Lalu motor penggerak itu bergerak ke dalam alat pembaca. Jadi nanti ada motor penggerak yang untuk menggerakkan mejanya itu untuk keluar atau masuk. Nah, kemudian analisa PET membaca referensi diikuti oleh masing-masing dari bagian uji pada strip. Alat pembaca berisi LED akan memancarkan cahaya pada berbagai macam panjang gelombang. Jadi tadi kan ada macam-macam panjang gelombang di parameter. Nah, itu nanti LED yang memancarkan cahaya pada berbagai macam panjang gelombang tersebut. Pembacaan dilakukan secara elektro-optically. Itu bisa dilakukan sebagai berikut. Jadi berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, LED memancarkan cahaya dari panjang gelombang yang ditetapkan permukaan tes pada sudut optimal. Jadi nanti lampu LED itu adalah lampu. Nanti LED yang mengenai test zone atau zona uji itu yang masing-masing warna pada strip tadi, itu terpantul secara proporsional dengan warna yang dihasilkan test pad dan ditangkap oleh detektor. Jadi nanti warnanya itu setelah dipantulkan itu dia akan ditangkap oleh detektor. Kemudian sebuah fototransistor itu diposisikan tepat di atas zona uji. Jadi nanti di atas zona uji itu ada yang namanya fototransistor. Nah, fototransistor ini dia akan mengirimkan sebuah sinyal listrik analog. Analog itu convert
dia dari bentuk analog ke bentuk digital. Jadi nanti data yang masuk ke dalam alat urin analyzer ini itu masih dalam bentuk data analog. Nanti kemudian dia akan diubah oleh fototransistor ini, itu diubah ke dalam bentuk digital. Lalu mikroprosesor kemudian mengkonversi pembacaan digital menjadi nilai reflektansi relatif dengan mengacu pada standar kalibrasi. Jadi ya kurang lebih beberapa komponen yang ada dalam alat tersebut itu ada LED, kemudian dia memancarkan cahaya dari panjang gelombang, kemudian nanti dia akan terpantul, kemudian ditangkap oleh detektor. Nah, sudah ada LED detektor, kemudian ada fototransistor juga, dan juga ada mikroprosesor. Kurang lebih itu komponen-komponen penting yang ada di dalam urin analyzer. Akhirnya, nanti sistem membandingkan nilai reflektansi yang tadi dikonversi oleh mikroprosesor itu dengan batas jangkauan yang ditetapkan dan output hasil semi kuantitatif. Nah, setiap ada tes membaca fotometrically sekitar 55-65 detik. Jadi, waktu pembacaannya itu sekitar 1 menitan ya teman-teman. Jadi, dia tidak langsung otomatis keluar. Dia butuh waktu untuk membaca sampel tadi, sehingga bisa nanti keluar hasilnya, hasil dari pemeriksaan urin teman-teman. Kemudian kita masuk ke penempatan. Nah, penempatan dari urin analyzer ini itu di ruang laboratorium atau di ruang pemeriksaan. Jadi semua alat yang digunakan, biasanya kalau ada analyzer kan ada hematologi analyzer, terus blood gas analyzer, itu semuanya yang analyzer-analyzer itu pasti berhubungan dengan pemeriksaan. Dan itu semuanya pasti ada di ruangan laboratorium. Kemudian pencatatan. Pencatatan di sini bisa dilakukan dengan melihat stroke. Jadi nanti stroke yang keluar dari printer alat urin analyzer itu, nanti dia sudah mencatat semuanya. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan urin analyzer itu nanti akan dimintai input data dari pasien. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin mengetes urin, nanti akan dimintai keterangan. Keterangannya itu bisa dengan nama, terus tanggal lahir, dan juga waktu waktu teman-teman melakukan pengecekan, dan juga nanti akan tertampil data diri teman-teman kurang lebih ya seperti itu. Nah, itu pencatatan bisa dilakukan dengan melihat struk tersebut. Kemudian kita masuk ke pengoperasian urin analyzer. Jadi, ketika kita melakukan pengoperasian urin analyzer ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita mencolokkan urin analyzer itu dengan sumber listrik. Jadi nanti dihubungkan ke sumber tegangan PLN 220 volt. Kemudian tekan tombol power. Nah, tombol power ini opsional ya teman-teman. Di beberapa merek ada tombol power yang di bawah atau di belakang. Ada juga yang di atas. Jadi opsional tergantung merek yang kita gunakan. Kemudian tekan tombol on off. Nah, ketika tombol on off ini ditekan pada saat urin analyzer dinyalakan, nanti V-table atau meja strip urin itu akan keluar. Jadi nanti ini loh teman-teman yang warna hitam ini, itu dia nanti akan keluar. Kemudian ketika dia keluar, kita bisa menempatkan strip. Jadi strip ini sebelumnya sudah kita celup ke tabung reaksi yang berisi urin. Nanti kemudian didiamkan, dikeringkan sedikit. Kemudian nanti stripnya itu, ini kertas stripnya, itu diletakkan di dalam, di atas meja strip ini. Kemudian nanti tekan tombol enter atau start. Jadi di beberapa alat ada yang tekan tombol start, ada yang di beberapa alat tombolnya namanya tombol enter. Maka meja strip itu akan tertarik lagi ke dalam oleh motor penggerak. Kemudian nanti dilakukan pembacaan seperti yang sudah tadi saya jelaskan di prinsip kerja. Nanti dilakukan pembacaan oleh alat, kemudian alat akan membaca hasil secara otomatis. Nanti kita tunggu sekitar 1 menitan, maka hasil pemeriksaan itu akan keluar melalui ini printer, ini ada kertasnya. Nah, kemudian setelah alat digunakan, tekan tombol clean untuk mencuci V-table atau meja strip. Ini juga sebenarnya opsional ya teman-teman, tergantung
urin analyzer apa yang teman-teman gunakan. Ada beberapa urin analyzer yang sudah tersedia tombol clean. Jadi, oh ya, setiap kali kita melakukan pemeriksaan pada satu pasien, kita harus segera mencuci pit table-nya atau meja stripnya karena kan itu sudah kena urin. Jadi urin orang lain itu tidak boleh bercampur dengan urin orang yang lainnya. Jadi wajib setelah kita memeriksa satu pasien, kita wajib untuk mencuci meja stripnya. Nah, di beberapa alat ada yang sudah punya pembersih otomatis. Jadi nanti tinggal tekan tombol clean, maka nanti meja stripnya sudah langsung dibersihkan secara otomatis. Ada yang perlu secara manual. Jadi nanti keluarkan dulu meja stripnya, kemudian kita bersihkan bisa menggunakan kapas, tisu atau cotton bud. Kemudian setelah alat selesai digunakan, tekan tombol on off. Nah, maka kemudian kita tekan tombol power. Setelah itu kita bisa cabut steker dari sumber listrik. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini yang saya dapatkan itu ada dua. Try cleaning sama changing the paper roll. Jadi try cleaning ini itu tentang pembersihan ya. Jadi pembersihan, menurut saya sih pembersihannya tidak hanya di meja stripnya saja, tetapi di permukaan, di segala permukaan urin analyzer. Karena kita kan tidak tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah melekat di body urin analyzer itu. Jadi kan ini kita bekerja pakai urin kan. Jadi siapa tahu saja kayak ada cipratan urin di situ. Jadi menurut saya wajib kita bersihkan juga. Kita bisa membersihkannya menggunakan tisu atau kapas atau bahan yang lembut supaya nanti tidak merusak permukaan dari urin analyzer ini. Kemudian pemeliharaan berikutnya itu changing the paper roll. Jadi nanti paper roll-nya ini itu kertasnya itu. Jadi wajib kita untuk mengganti paper roll-nya itu. Sebelum kita gunakan, kita harus lihat dulu paper roll-nya cukup nggak untuk pasien ini. Kalau misalnya kita cek udah tinggal dikit, berarti paper roll-nya harus diganti supaya nanti pada saat pemeriksaan struknya itu bakal keluar dengan lancar tanpa ada hambatan. Karena kalau misalnya paper roll-nya habis di tengah pemeriksaan, berarti nanti pemeriksaannya harus diulang lagi dan itu memakan waktu. Jadi sebaiknya sebelum melakukan tes kita harus periksa paper roll-nya. Kalau misalnya tinggal sedikit ya diganti. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke troubleshooting. Nah, troubleshooting ini adalah kendala atau error yang biasa terjadi pada alat. Nah, troubleshooting ini ada beberapa yang saya dapatkan untuk alat urin analyzer ini. Ini ada kode errornya ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kode errornya. Yang pertama E01 atau E23 itu menunjukkan baterainya habis. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan adalah mengganti baterai. Kemudian ada yang kedua, ini kode errornya E10 atau E48. Ini itu menandakan bahwa adanya hilang hasil pemeriksaan. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu mematikan alat dengan menekan tombol on off selama 2 detik. Kemudian mengaktifkan alat dengan menekan tombol on off. Lalu kita wajib untuk mengulangi tes. Kemudian kode error berikutnya adalah E11. Nah, ini itu kegagalan meja uji. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan itu kita harus memastikan bahwa meja uji itu berada di tempat. Kita keluarkan meja uji dari alat lalu posisikan dengan baik. Meja uji itu meja strip ya, teman-teman. Jika tetap error, matikan alat, cabut kabel pegangan, lalu pasang kembali dan nyalakan kembali. Kalau masih tetap gagal, hubungi vendor. Jadi vendor itu adalah pihak-pihak yang berurusan sama ini. Jadi nanti kita bisa menghubungi mereka apabila ada kerusakan alat yang sudah tidak bisa kita tangani lagi. Kemudian masuk kode error berikutnya, itu ada E24. Itu biasanya itu untuk keterangannya tidak ada kertas printer. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah mengganti kertas printer.
Kemudian untuk melihat petunjuk pada layar, menyentuh area error, laporan seleksi, atau untuk menggunakan petunjuk dalam manual ini, lihat pada bagian memasang kertas printer atau kabel roll. Jadi yang kayak tadi, kita harus mengganti paper rollnya, kertas printer, sebelum memang benar-benar habis. Kemudian ada kode error E25, E64, E65. Itu kegagalan kalibrasi otomatis. Tindakan yang perlu kita lakukan yaitu bersihkan strip kalibrasi jika masih ada kotoran sisa. Kemudian kode error berikutnya E27, itu kegagalan dalam pengaturan. Caranya, matikan alat dengan menekan tombol on-off selama 2 detik. Kemudian mengaktifkan alat dengan menekan tombol on-off. Jadi dimatikan dulu, kemudian dinyalakan lagi. Lalu ada kode error E28. Kode error E28 itu artinya printer error. Tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal ini itu adalah buka penutup printer lalu benarkan posisi kertas printer. Lihat pada bagian memasang printer atau kabel roll. Kemudian kita masuk ke penerapan K3. Jadi di mana-mana teman-teman kita bekerja, di lingkungan apa saja itu pasti membutuhkan yang namanya K3. K3 ini kesehatan, keselamatan kerja. Nah, itu perlu diterapkan supaya kita tetap aman, tetap safety dalam bekerja. Nah, beberapa prinsip-prinsip penerapan K3 yang perlu ada saat kita melakukan tes urin, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang yang akan melakukan tes ataupun yang melayani tes. Jadi kita wajib untuk memakai sarung tangan, memakai masker, memakai apron. Apron itu alat pelindung diri. Kemudian memakai sepatu juga. Kemudian di sisi lain, pada penerapan ketiga itu kita perlu memperhatikan potensial hazard atau potensi bahaya atau kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Itu ada kimiawi. Jadi kan kita bermain dengan urin. Nah, di urin itu ada zat-zat kimia mungkin yang nanti ya bisa membahayakan. Misalnya bila terkena kulit, terkena mata. Kemudian ada psikososial. Psikososial ini saya kira merupakan potensial hazard yang berlaku di mana saja. Jadi ini ada hubungannya antara pekerja dengan pekerja. Mungkin ada tidak enakan hati itu masuk ke hazard psikososial. Jadi usahakan kita tetap membangun relasi yang baik dengan teman-teman kita, dengan rekan kerja, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada perbandingan harga beberapa merek alat. Jadi perbandingan harga beberapa jenis urin analyzer ini yang paling murah itu start dari harga Rp4.273.200. Jadi harga ini saya ambil dari Bukalapak ya teman-teman. Yang paling mahal itu di merek Mindray UA600T. Itu dibanderol dengan harga 36 juta. Nah, variasi harga ini itu ditentukan biasanya dari fitur-fitur. Jadi ada banyak fitur, misalnya tadi yang clean, tombol clean itu kalau misalnya di satu alatnya ada, satu alatnya tidak ada, berarti alat yang ada itu tentunya lebih mahal karena clean-nya itu otomatis, tidak perlu manual lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you.